Ini selamat datang Mas Taufikur Rahman. Ya. Mohon izin ya, saya lanjutkan kaitannya dengan dasar-dasar evaluasi ya. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, nah kita sebentar. Ini internet saya unstable. Ketika kita mau melakukan evaluasi, yang pertama, nah kita harus mendefinisikan dulu programnya apa. Nah, seperti kemarin kita sudah tentukan program itu harus terdiri rangkaian kegiatan, gitu ya. Rangkaian kegiatannya A, B, C, D, dan masing-masing rangkaian kegiatan itu ada tujuan tiap kegiatan, ada tujuan global. Yang mau dicapai apa? Kemudian nanti hasilnya berupa apa? Jadi di sini ketika melakukan evaluasi program harus ada ini rangkaian, tujuan sama hasil gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah punya program, kita mau melakukan evaluasi, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan evaluasi program. Nah, contoh ya, ini hanya beberapa contoh saja, nanti insya Allah bisa dikembangkan lebih jauh. Untuk apa, sejauh mana program itu mencapai tujuan yang dimaksudkan. Mohon izin kita pegang satu yang lagi tren sekarang, pembelajaran daring ya. Mohon izin kita jadikan contoh program pembelajaran ya. Contoh programnya adalah program pembelajaran daring gitu ya. Nah, dari program pembelajaran daring itu kan ada tujuannya, yakni tujuannya melaksanakan pembelajaran untuk menggantikan tatap muka. Nah, untuk apa pembelajaran dilakukan? Sejauh mana program itu mencapai tujuan yang dimaksudkan? Nah, balik lagi ke tujuan. Apakah dengan pembelajaran daring itu mahasiswa jelas ketika tatap muka? Coba Mas-mas, Mbak-mbak biar kita sama-sama tidak ngantuk, kita diskusikan. Ya, siapa yang mau komen dulu? Atau yang sudah terbuka mikrofonnya, Mas Muhammad Iksan? Ada Mas Imam Wahyudi. Coba Mas Muhammad Iksan dulu. Nah, perbedaan antara offline dan online untuk pertama kali dulu waktu semester 2 mungkin saya agak shock, agak kaget, dan saya selalu mengatakan pada teman-teman berbeda kalau ini. Oke, gitu ya Mas. Shock dengan shock dengan kuliah online dan offline. Mas awalnya. Muhammad Imam, Mas Imam Wahyudi mau menambah, Mas Imam? Baik, terkait apa, Prof? Pertanyaan nomor 1. Apakah perkuliahan online mencapai tujuan yang dimaksudkan? Ya, saya kira mencapai walaupun tidak maksimal begitu. Oke, tidak maksimal ya? Ya, tidak maksimal. Karena ada aspek-aspek yang tidak terakomodir seperti itu. Seperti misalkan seperti kita ini ya, dengan, ketika sikap kita tidak bisa mencontohkan ya Mas ya. Betul. Juga kerja tim teman-teman, karena ketika online itu juga mempunyai keterbatasan tersendiri. Oke, terus persiapannya, masalah macam-macam. Apakah program efektif? Belum sepenuhnya. Sejauh mana hasil yang diamati konsisten dengan hasil yang diharapkan. Nah, apalagi yang mbak-mbak yang mengajar agama kan tidak bisa memberi contoh sholat, mengecek apakah siswa itu duduk tawaruknya itu benar apa enggak, kemudian rukuknya itu seperti apa kan belum. Apakah program efektif dari sisi pembiayaan? Nah, itu kaitannya dengan pulsa, kuota, kemudian listrik, ada internet. Nah, apakah program sesuai? Nah, contohnya ya, untuk nomor 6. Kalau ada yang praktek masak, praktek sholat, praktek
membaca praktek dokter, praktek perawat kesehatan, gizi, dan seterusnya. Apakah kita juga bisa mengecek misalnya harus menekan sebesar ini sehingga keluar apa, misalnya keluar darahnya atau keluar apa. Nah, kita juga tidak meyakinkan siswa itu menekannya sejauh mana, jangan-jangan yang ditekan kesakitan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, masaknya sudah matang apa belum? Nah, kadang-kadang kalau misalnya apa, Mbak-mbak ada yang suka masak di sini? Mbak Linda ada Mbak Linda suka Sinol masak? suka masak kok, Sinol. Mbak Linda tuh jago masak, Bu. Mbak Linda suka Mbak masak? Linda, Bu. Iya, masakannya enak, Bu. Udah pernah nyoba, Po? Oh, sering Bu. Lokal, Bu. Primo makanan. Alhamdulillah. Kampus Memangnya sering. sudah pernah kuliah itu ya? Sudah pernah kuliah offline sehingga kok bawa makanan? Sudah, semester 1. Semester 1. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi semester 1 kemarin ya sudah. Jadi makanya bisa mencoba masakannya Mbak Linda. Nah, Mbak Linda suka masak kue nggak? Kue apa, roti apa-apa? Masak pedes sukanya, Bu. Kalau masak itu kan kalau belum terlalu lama kadang-kadang tengahnya itu belum matang ya Mbak. Jadi dari luarnya matang, dari dalamnya enggak gitu ya. Iya, betul. Apakah ketika kita menyuruh siswa masak, kemudian siswanya itu mau kita minta untuk menyajikan hasilnya, masakan itu apakah benar-benar persis seperti yang diharapkan, termasuk kematangan dalamnya, termasuk kelenturan seratnya dan seterusnya bisa kelihatan dari online? Enggak, Bu. Enggak bisa. Nah, ini kaitannya dengan ini. Apakah program sesuai nomor 6? Nah, jadi nanti kita cek. Apa rasional latar belakang program? Nah, tapi kalau rasional iya karena memang ada COVID, jadi kita nggak berani keluar. Nah, apakah program memadai? Seberapa baik program diimplementasikan? Nah, jadi ini semua pertanyaan-pertanyaan yang menggiring ke pelaksanaan program gitu. Nah, ini merupakan kata kunci dari evaluasi. Nah, kemudian tadi ada evaluasi formal dan informal. Nah, sekarang ada evaluasi sumatif dan formatif. Bedanya gitu ya. Kalau evaluasi sumatif itu dilaksanakan di akhir program. Tetapi kalau evaluasi formatif itu ketika program berlangsung gitu ya. Kalau misalnya ditanya, manakah yang lebih penting? Sumatif atau formatif gitu ya. Kalau pada dasarnya ya formatif itu digunakan untuk perbaikan. Jadi selama proses itu oh ini loh kalau misalnya kuliah terkait masak memasak yang tidak bagus di sininya makanya harus diperbaiki. Kalau pembelajaran praktek agama yang harus diperbaiki ini dan seterusnya. Nah, kalau evaluasi sumatif itu menentukan hasil gitu ya. Hasilnya itu sesuai dengan kriteria atau tidak. Kalau sesuai dengan kriteria bisa dilanjutkan, kalau tidak ya stop gitu. Nah, selanjutnya ya kita bisa membandingkan gitu ya antara evaluasi sumatif dan formatif. Oh, ketutupan juga. Saya pindahnya ke sini ya. Kalau membandingkan evaluasi formatif dan sumatif itu ada beberapa aspek yang menjadi kata kunci ya. Dari sisi tujuan, dari sisi pemanfaatan gitu. Ya nanti silahkan coba dibaca dulu sekitar 2 menit dari apa. Mas-mas dan mbak-mbak bisa membuka slide masing-masing biar lebih terang daripada membaca dari layar. Terus dicermati. Ada yang belum jelas, insya Allah kita bahas. Silakan dicermati dulu beberapa menit.
Selamat datang Mbak Sufi. Ada yang perlu dibahas di sini? Saya bahas yang diperlukan saja. Ya, ada. Perbedaan mencoloknya, Bu. Perbedaan sumatif, formatif, terus yang mana yang perlu dibahas? Mungkin Bu, audien, subjek yang diamati, kemudian batasan desain itu Bu. Minta penjelasannya. Jadi gini, ketika evaluasi formatif itu kan kita bertujuan untuk meningkatkan program ya. Ketika meningkatkan program, itu yang menjadi fokus itu kan manajer sama yang melaksanakan ya. Manajer programnya saya ya sama yang melaksanakan. Misalnya kalau misalnya dilaksanakan di sekolah, sekolahnya seperti apa? Staf itu yang dimaksud staf di sini termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian, nah kalau yang audiens yang diamati kaitannya dengan sumatif, nah itu bisa administrator, bisa pengguna itu siswa ya. Pembuat keputusan tuh atasan, kemudian penyandang dana. Kalau yang kata kuncinya evaluasi sumatif itu biasanya adalah pengguna potensial atau stakeholder atau siswa ya kalau dalam hal ini. Siswanya tuh dong enggak. Siswanya ada progres kemampuan enggak dengan pembelajaran online gitu. Kalau misalnya ada progresnya seperti pembelajaran luring, pembelajaran biasa, enggak masalah. Kemudian orang tua beli pulsa, beli sinyal, ada masalah enggak? Ini aja di IAIN ada Zoom Mas. Kalau di Jogja malah tidak semua universitas ada Zoom, jadi dosen-dosen, guru-guru itu atas inisiatif sendiri cari yang mana yang murah sesuai dengan kantong. Kalau kami yang kaya-kaya ya, dosen yang kaya-kaya membeli Zoom sendiri gitu untuk digunakan. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi kalau di mas-mas mbak-mbak kan alhamdulillah difasilitasi Zoom itu luar biasa ya kampusnya. Nah, itu contohnya. Jadi di sini kaitannya dengan penyandang dana. Oh, enggak masalah bisa memberikan dana karena sudah dibelikan Zoom terus dipakai terus. Tidak masalah, Sabtu aja masih dipakai, berarti kan bermanfaat. Jadi dari sini, dari sisi penyandang dana nggak masalah, ayo terus aja, go on aja. Tetapi ketika evaluasi formatif, oh pelaksananya ternyata ini ada kendala, oh harus diperbaiki dari sisi ini. Nah, jadi di sini kelihatan kalau dari audiens itu ya, dari sisi audiens, manajer program dan staff itu nanti yang digunakan untuk perbaikan, sementara kalau yang untuk hasil itu
oh dikatakan program ini berhasil atau tidak, go on atau tidak. Nah, itu dari sisi audiens. Kemudian sama tuh lagi desain ya Mas ya tadi ya Mas. Ya, batasan desain. Kalau desainnya, informasi apa yang diperlukan, kapan. Nah, jadi ini lebih ke untuk masukan selama proses ya. Jadi informasi yang diperlukan untuk perbaikan itu apa? Kapan? Nah, kapan itu penting karena ketika evaluasi formatif itu dilakukan selama proses, kita tidak bisa memantaunya hanya pas akhir. Tetapi prosesnya kapan? Oh, prosesnya selama pandemi. Kalau kita kehilangan momen, evaluasinya nggak jadi gitu. Tetapi ketika evaluasi sumatif, nah kejadian apa yang diperlukan? Oh, kejadiannya ini. Yang penting keputusannya sudah dibuat gitu. Tetapi untuk batasan desain tidak masalah. Yang menjadi kata kunci ketika evaluasi formatif sama sumatif lebih ke pemanfaatan. Jadi di baris kedua ya, meningkatkan sama membuat keputusan gitu. Kalau yang frekuensi pengumpulan data boleh di sana-sana sering, agak sering tidak masalah. Tetapi yang paling urgen di antara perbedaan antara formatif dan sumatif adalah pemanfaatan program. Gitu. Ada lagi? Ya. Mohon ditambah penjelasannya Ibu secara spesifik antara formatif dengan sumatif. Oke, kata kuncinya kalau secara global di baris kedua ya. Kalau formatif ya, jadi mungkin gini. Formatif sama sumatif itu pas di assessment kan juga ya guru, Bapak Ibu guru kan juga melakukan assessment formatif sama penilaian formatif sama sumatif. Kalau formatif itu penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, sumatif itu pas akhir. Sama halnya dengan program, evaluasi program. Kalau programnya itu dilakukan selama proses, itu evaluasi formatif. Ketika pas hasil akhir, evaluasi sumatif. Contoh, biar jelas pakai contoh ya. Balik lagi ke evaluasi pembelajaran daring. Ketika evaluasi pembelajaran daring, nah sedang dilakukan seperti sekarang, kita meminta masukan Bapak Ibu guru. Kita minta ke manajer program Bapak Ibu kepala sekolah. Ketika yang menjadi kata kunci pada pembelajaran daring itu Bapak Ibu guru. Apa kendala Bapak Ibu guru agar pelaksanaannya itu menjadi lebih baik ya? Nah, itu kata kunci pertanyaan ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, nanti audiens itu akan menjawab. Oh, ternyata saya kesulitan di wifi-nya. Karena wifi-nya itu hanya pakai handphone, kemudian tethering gitu dengan laptop. Nah, itu kan selama proses. Nanti tindak lanjutnya, perbaikannya, nah manajer program akan berpikir, oh ternyata kalau misalnya pakai wifi masing-masing guru, itu kan membebani guru juga, kemudian nanti juga tidak stabil jaringannya. Nah, gimana kalau manajer program itu langganan IndiHome misalnya atau langganan internet kabel, jadi lebih stabil. Nah, jadi di situ ada masukan masalah perbaikan program langsung ditindaklanjuti. Itu dari sisi formatif. Tetapi ketika sumatif, kita hanya melihat siswa itu dengan pembelajaran daring apakah kemampuannya sama dengan pembelajaran yang luring. Oh, ternyata dari sisi administrasi tesnya aja nggak bisa
yakinkan yang mengerjakan soal bisa saja kakaknya, bisa saja mamanya, bisa saja tetangganya. Nah, makanya hasilnya bagus-bagus, tetapi ketika kita klarifikasi, ternyata mereka juga tidak hafal perkalian juga misal, ya, atau tidak murojaah juga nggak hafal. Nah, itu hasil sumatif di akhir gitu. Ketika di akhir berarti kita buat keputusan, oh si anak ini berarti pembelajarannya harus ngulang karena dia tidak ini. Nah, jadi ada keputusan baik itu keputusan individu maupun keputusan program ya. Oh, programnya berarti harus diperbaiki. Nah, itu yang sumatif. Nah, sudah ada kejelasan belum Mas Imam? Berarti formatif ini di prosesnya ya Ibu? Ya, di proses. Sumatif di akhirnya ya, kalau closingnya. Ya. Tetapi Siap. ya kalau kita balik lagi penting mana gitu ya ke sebelumnya. Balik lagi penting mana antara sumatif dan formatif atau formatif dan sumatif. Nah, semuanya sama-sama penting. Kalau buat disertasi, buat tesis biasanya gabungan kedua-duanya atau mau salah satu juga bisa, tetapi yang paling sering itu evaluasi sumatif atau gabungan dari keduanya. Kalau yang hanya evaluasi formatif saja sedikit. Gitu. Balik lagi ke sini, masih ada yang perlu didiskusikan? Mantap. Lanjut Bu. Yang mana? Lanjut Ibu. Halo? Lanjut Bu. Oh, lanjut ya, oke. Kalau lanjut, ya. Ya, ini contoh ya. Sebentar lagi ada kurikulum baru. Nah, entah kurikulumnya itu 2020 atau 2021. Sementara sedang digodok oleh Mas Menteri gitu ya. Contohnya, nah, nama programnya program pemanfaatan atau program implementasi atau program penggunaan kurikulum baru. Kurikulumnya bisa nanti yang kurikulum Merdeka Belajar itu ya. Kalau evaluasi formatif, nah kita mengumpulkan masukan-masukan terkait dengan kurikulum, ya pelaksanaan prosesnya gitu ya, untuk menjaring perbaikannya selama proses pembelajaran. Kalau mengenai Merdeka Belajar, Mas-mas, Mbak-mbak sudah jelas belum atau sudah pernah mendengar belum? Atau sudah pernah detail seperti apa toh Merdeka Belajar? Mendengar saja. Mendengar. Sudah tahu detailnya belum? Belum. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Belum Bu. Ini saya informasikan sedikit kaitannya dengan program, evaluasi program ya. Saya carikan slide-nya sebentar, mohon izin. Ya. Selamat datang lagi, selamat bergabung Mbak Nur Natsmi. Pengabdian mana? Pengabdian. Di UNES. Ini yang kita bahas kampus Merdeka dulu ya. Jadi kalau kampus Merdeka, nah ini mohon izin share ke slide-nya Mas Menteri. Nah, jadi kalau belajar di perguruan tinggi, nanti kalau mas-mas mbak-mbak menjadi dosen S1 atau adiknya di S1, atau yang masih jomblo itu ya, masih jomblo mungkin calon istrinya di S1, ya masih di S1. Mas Muarif langsung senyum keras sendiri. Istri kedua mungkin ya. Ya.
Jadi mahasiswa itu punya hak ya. Haknya apa? Mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara 40 SKS. Contohnya misalnya, nah, saya punya mahasiswa dari UNY. Nanti selama 2 semester itu boleh ambil di tempat lain. Ambil di tempat lain itu sesuai dengan kesukaannya apa, sesuai dengan peminatannya apa yang disukai. Jadi nanti bisa 40 SKS-nya itu ambil dari IAIN Samarinda misal gitu ya. Nah, ini yang berat. Kemudian 5 semester total gitu ya. Itu harus dijalankan juga. Nah, kemudian setiap SKS itu kegiatannya bukan belajar tetapi jam kegiatan. Jadi nanti ada semacam magang. Magangnya itu nanti, nah misalnya kalau dari PAI ya, Pendidikan Agama Islam misalnya yang S1-nya Prodi PAI, itu bisa praktek kerja, pertukaran pelajar, proyek di desa itu menjadi apa? Menjadi ustadz, ustazah, wirausaha, ikut dosen untuk riset, mengajar di daerah terpencil dan seterusnya. Gitu. Ini definisi SKS ketika di Merdeka Belajar. Nah, kemudian ya. Nanti ada juga magang gitu ya. Praktek kerja, praktek di desa semua ada penjelasannya. Ini dilakukan selama 3 semester, luar biasa ya. Kecuali semua dilakukan kecuali di kedokteran dan kesehatan. Kesehatan dan kedokteran tidak berlaku. Tapi kalau di kedokteran dan kesehatan hanya seperti biasa, tidak ada merdeka belajar. Nah, dokter tidak merdeka ya. Nanti riset studi seperti ini. Nah, kemudian implementasinya. Nah, ini perlu dukungan kebijakan pemerintah dan lain-lain ya. Kemudian ada di sini. Jadi nanti seperti ini. Kalau S1 itu 8 semester, 5 semester di tempat sendiri, 3 semester di tempat lain yang tadi magang dan lain-lain itu 3 semester yang setara dengan 40 SKS. Nah, sekarang balik lagi ke evaluasi program ya. Ketika ada kurikulum baru seperti itu ya, ketika sekarang misalnya tiba-tiba dilaksanakan, misalnya nah sekarang kita coba ya, selamat datang Mbak atau Mas nih. Ketika dilaksanakan kita anak-anak S1 atau mahasiswa S1 wajib mengambil 3 SKS di tempat lain. Nah, kita coba refleksi diri. Ketika kita selaku seperti Pak Profesor Zurkoni itu ya menjadi Warek 1 atau Warek 2, ketika ada orang datang itu kan kita juga harus memanage ya. Mahasiswa yang baru datang ini ikut kuliahnya siapa. Ketika yang datang ini ikut kuliahnya siapa, kan tentu ada impact-nya. Dibimbing, membimbing itu kan harus ada ruangnya, ada waktunya, cara nginput nilainya gimana, jadi mekanisme pembelajaran, nah, gajinya gimana, kan kita juga zolim misalnya meminta kita orang datang untuk diajar, untuk dikuliahi, tetapi misalnya tidak digaji misal ya. Nah, semacam itu perlu pemikiran. Kemudian ketika kita mau melakukan evaluasi formatif, nah, apakah selama proses perkuliahan Merdeka Belajar itu ada masukan enggak? Jangan-jangan misalnya, oh ternyata mau dititipkan di dosen A, ternyata dosen A itu belum siap. Nah, itu kan proses ya. Biar siap apa yang perlu dilakukan. Jadi perlu tindakan. Di situ evaluasi formatif. Tetapi nanti evaluasi sumatifnya, apakah setelah PAI kuliah 5 semester, yang 3 semester itu nanti magang di tempat lain, magang di desa, jadi guru, jadi ustadz, apakah hasilnya sama atau hasilnya itu kompetensinya melebihi
yang seperti biasa, nah itu namanya evaluasi sumatif gitu. Jadi kalau evaluasi formatif itu lebih dekat ke monitoring, sedangkan kalau evaluasi sumatif lebih dekat ke hasil atau outcome. Lebih ada gambaran ya, Mas-mas, Mbak-mbak. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Pas Mas Suryadi langsung ada kopi latenya ya. Jadi lihat kopi aja nggak ngantuk, apalagi kalau minum ya Mas. Oke ya, itu contohnya. Nah sekarang ada jenis lagi evaluasi internal sama eksternal. Ya, kalau internal itu kata kuncinya mengevaluasi sendiri ya. Seperti Mas-mas dan Mbak-mbak di sekolah itu kan ada akreditasi sekolah. Kan ada evaluasi diri ya, betul ya. Kalau evaluasi diri itu nanti jadinya evaluasi internal karena sekarang saya itu dari sisi standar pendidikan itu kan ada standar isi, standar kompetensi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Oh, kriterianya tuh untuk dapat A, B, C, D, E. Ternyata saya belum, nah belum ada. Agar menjadi A saya harus apa? Diperbaiki toh. Contoh, untuk dapat akreditasi A harus misalnya 40% yang magister. Nah, termasuk diantaranya mas-mas kuliah kan salah satunya nanti memperbaiki akreditasi sekolah. Ketika belum sekian persen kan belum dapat. Nah, makanya agar dapat nilai itu kan mas-mas mbak-mbak sekolah sendiri atau disekolahkan. Nah, itu salah satu bagian dari evaluasi internal. Jadi lembaga sendiri yang mengevaluasi diri untuk melakukan perbaikan. Tetapi kalau evaluasi eksternal itu ada evaluator lain yang nanti akan mengevaluasi. Contohnya misalnya lembaga akreditasi. Lembaga akreditasi mengirimkan asesor untuk datang ke sekolah. Nanti asesor yang akan menilai sarprasnya dapat enggak dan seterusnya ya. Gitu. Atau minta tolong mas-mas dan mbak-mbak minta tolong nih biar enggak ngantuk ya. Berpikir ya. Tadi ada evaluasi sumatif dan formatif. Kemudian ada evaluasi internal dan eksternal. Yang mbak-mbak minta tolong memberikan contoh evaluasi sumatif dan formatif, tetapi programnya berbeda. Programnya bukan pembelajaran daring lagi ya, contohnya tadi kan sudah dibahas. Kemudian akreditasi, evaluasi internal dan eksternal. Untuk akreditasi sekolah sudah dibahas. Yang bapak-bapak memberi contoh evaluasi internal dan evaluasi eksternal, yang mbak-mbak memberikan contoh evaluasi sumatif dan formatif ya. Silahkan 4 menit ya. Monggo. Berpikir sambil nulis boleh. Ya sebenarnya model kolaboratif ini kalau ketemu enak ya, duduk terus diskusi gitu ya. Tetapi gini susah, nanti breakout room lama lagi. Gini aja nggak apa-apa. Monggo. Kalau misalnya mau jabrian sama temennya untuk kolaborasi silahkan boleh.
Mohon izin Ibu. Sudah? Ibu, Oh ya, ya. coba jawab Bu. Oke, siap Mas. Ya. Mohon diperbaiki Bu. Mm-mm. Nggih, kalau misalnya saya salah mohon diperbaiki. Oke. Jadi evaluasi internal itu kalau bisa boleh saya contohkan misalnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran online misalnya kan Bu. Mm-mm. Hasil pembelajaran online ini untuk mengukurnya itu kan bisa dilihat dari ditanyakan dari guru-gurunya, itu yang internal menurut saya. Kalau eksternal itu berarti menanyakan kepada wali muridnya atau enggak seperti ini. Kalau enggak, yang internal itu terkait dengan orang-orang di dalamnya, kalau yang eksternal itu yang menelitinya dari pihak-pihak luar atau seperti apa gitu Bu Oke, ya. ya betul. Nah, yang untuk internal dalam sendiri yang menilai, yang mengejudge berhasil atau tidak ya Mas. Kalau yang untuk Iya. eksternal itu yang dari luar, jadi nanti ada orang lain yang menilai, entah itu lembaga, entah itu dari pengawas gitu, masuk eksternal. Atau dari Kemenak masuk eksternal. Kemana? Oke. Oke, terima kasih Terima Mas kasih, Bu Bu. Arif ya. Ada Sama-sama Mbak-mbak, Bu. Mbak-mbak yang mau jawab yang untuk contoh, Mbak Ninin? Ya Bu, saya mencoba menjawab Bu. Oke, siap Mbak Ninin. Untuk evaluasi formatif mungkin menurut saya seperti mid semester gitu Bu. Jadi dalam proses pembelajaran tuh di tengah-tengahnya ada mid semester untuk mengetahui sejauh mana anak tersebut mampu dalam materi tersebut. Dan untuk evaluasi sumatifnya itu UAS atau UN Bu. Oke, nah Mungkin demikian. oke. Gini ya, benar contohnya Mbak Ninin terkait dengan sumatif dan formatif. Nah, kita ngomongnya sekarang itu program dulu ya Mbak ya. Nanti untuk yang pembelajaran, khusus pembelajaran nanti. Jadi yang kita lihat itu programnya ya. Kalau program itu kan berisi serangkaian kegiatan gitu ya. Belum jelas ya. Jadi yang kita contohkan itu programnya. Program itu serangkaian misalnya ya. Seperti kemarin ada dana BOS, ada pembelajaran kelas internasional, kemudian program pembelajaran daring itu salah satunya. Program jadi serangkaian kegiatan. Kemudian ada program pelatihan guru, program pelatihan karyawan, program peningkatan kapasitas kepala sekolah. Nah, itu program. Jadi ada rangkaian kegiatannya. Coba dari contoh-contoh yang di atas kan ada contoh program ya. Nah, dari contoh program ini, nah coba kita nanti boleh kasih yang lain. Kita coba kasih contoh seperti apa tuh program evaluasi program untuk formatif dan evaluasi program untuk sumatif gitu ya. Yang disampaikan Mbak Ninin sudah betul, tetapi lebih ke evaluasi ya, bukan ke evaluasi program, tetapi assessment, penilaian gitu. Jadi kemarin kan kita sudah membedakan antara evaluasi sama penilaian. Nah, kalau di sekolah ada murid-murid itu kan penilaian. Tetapi kalau evaluasi itu kan kaitannya dengan program ya. Coba 2 menit lagi, yuk Mbak Linda boleh, Mbak ini boleh yang ini langsung ya, bersuara ya. Ini nggak bisa tunjuk tangan. Coba, ini ada program nanti kalau yang formatif, sumatif seperti apa, yang apa tadi satunya, luar dan dalam, internal dan eksternal seperti apa. Nanti bisa banyak contohnya di sini. Program
Dulu ada program penyetaraan guru. Ya, betul. Program penyetaraan guru. Program peningkatan kapasitas ya. Sekolah, kapasitas kepala sekolah. Terus, nah kalau di kampus-kampus itu, kampus-kampus kan mau jadi kampus internasional. Program pelatihan bahasa Inggris untuk dosen dan karyawan IAIN bla bla bla. Nah, ada lagi contohnya, mahasiswa kan kadang-kadang susah nulis skripsi ya, kemudian dikumpulkan ada pelatihan khusus ya. Program skripsi camp ya, program camping. Nah, jadi yang mau nulis skripsi di karantina beberapa hari, pokoknya di situ harus menghasilkan proposal. Nah, untuk yang di masyarakat boleh juga program pelatihan kewirausahaan. Kewirausahaan bagi apa ya, remaja. Terus gini, mas-mas, mbak-mbak yang punya anak perempuan, adik perempuan itu kan memerlukan ini ya, memerlukan training ketika nanti mas-mas, mbak-mbak jadi orang tua. Nah, kalau jadi orang tua tuh seperti apa? Jangan-jangan kita tuh mendidik anak hanya mirip ngikutin orang tua kita dulu. Nah, itu tuh sebenarnya keliru. Jadi kalau misalnya kita mau belajar, oh, kalau mau mendidik anak itu harus ada ini loh, secara islami. Anak itu gini, jadi orang tua gini itu harus ada programnya. Nah, misalnya Mas Suryati misalnya bekerja sama dengan Mas Sodik mendirikan pelatihan ya, program pelatihan sekolah, bukan pelatihan parenting ya, parenting. Atau juga misalnya programnya kalau pranikah itu apa Mas? Pelatihan atau apa? Pelatihan seminar pranikah. Program pelatihan. Kalau seminar kan hanya ketemu ya. Tetapi kalau di pranikah tuh ada pelatihannya, ada simulasi, terus nanti ada program nikahnya juga ya. Praktek. Ya. Praktek ijab kabul. Praktek ijab kabul, terus after ijab kabul apa yang dilakukan biar jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Program apa? Program penyiapan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Samawa atau samara? Podo, Bu. Podo ya. Iya. Gitu. Terus misalnya, nah, kalau mas-mas, mbak-mbak itu kan ada training ketika mau haji itu loh. Manasik haji kan ada yang 1 tahun, ada yang ini, tetapi sampai Mekah banyak yang bingung juga. Nah, itu kan perlu dievaluasi ya. Misalnya program apa namanya? Manasik. Gitu. Nah, sekarang dari program ini minta tolong. Nah, kalau misalnya mau menilai, mau mengevaluasi sumatif formatif itu seperti apa?
kalau mau mengevaluasi internal sama eksternal seperti apa? Nah, coba dipikirkan. Nah, kata kuncinya tadi kalau formatif sumatif lebih ke masalah waktu, kalau internal eksternal ke masalah ini ya, siapa yang menilai, dalam apa luar. Satu lagi Mas satu, Mbak satu, monggo. Contoh, semua berpikir ya. Kemudian ini ya, terkait dengan tugas nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak bikin proposal evaluasi, kita nggak ada ujian, tapi nanti Mas-Mas Mbak-Mbak bikin proposal sederhana untuk evaluasi program. Jadi evaluasi program ya, sampai ada instrumennya, nanti cara menyusun instrumennya ada di bagian belakang. Coba disilahkan Mas-Mas Mbak-Mbak merancang satu program apa yang kira-kira Mbak-Mbak dan Mas-Mas tahu banget gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak bisa melanjutkannya jadi tesis boleh, bisa nanti kalau misalnya belum sempat jadi tesis, di riset setelah pulang dari S2. Nah, siapa tahu nanti ketemu jadi dosen berprestasi gitu ya, kan sudah punya proposal, tinggal risetnya ya. Gitu. Monggo dipikirkan sebentar, yang sudah selesai boleh menyebutkan nama, kemudian kita ini coba kita cermati dan kita diskusikan. Nanti programnya apa dulu, terus sumatif formatifnya kayak apa, kalau satunya lagi apa tadi? Luar dan dalam. Bolehkah Bu Coba, ini? Oke, siapa nih? Mas siapa? Rizky aja dulu Bu. Mas Rizky, monggo. Oh ya, monggo disebutkan nama dulu. Mas Sotik. Halo, siapa? Monggo silahkan. Yang sudah? Bolehkah Bu selain di luar Oh boleh, selain ini boleh, programnya apa dulu disebutkan? mainstream aja ini Bu, program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Oh betul, bagus banget nih. Ya, nggih, suka ya. Program Untuk merantas buta huruf Al-Qur'an di masyarakat misalnya. Oke, ayo, monggo. Ya, untuk evaluasi internalnya itu para tenaga pendidik mengevaluasi dari model pembelajarannya. Oke, misalnya. jadi guru sendiri yang menilai diri sendiri gitu ya? Iya. Oke. Lalu untuk evaluasi eksternalnya itu adalah masyarakat sekitar. Misalnya kalau sudah mengabdi di tempat lain atau ada acara-acara kondangan gitu untuk mengaji, masyarakat sendiri yang menilai apakah memang sudah layak ini atau belum. Oke. Dan memberikan feedback kepada yang untuk program ini. Oke, tapi untuk masyarakat yang memberi feedback bukan netizen ya Mas. Kalau netizen nanti bahaya ya.
Jadi kalau yang untuk evaluasi dari eksternal itu harus pakar gitu ya. Jadi mungkin misalnya nanti dari Kemenak itu misalkan melakukan survei atau apa kemudian mengejudge gitu ya. Ini program pembelajaran buta huruf Al-Qur'an ini sudah berhasil atau belum. Kalau hanya netizen, hanya masyarakat nanti jadi bahaya nanti. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, jadi masyarakat dalam tanda kutip perlu didefinisikan ya. Matur nuwun Mas Muarif ya. Oke, bagus ya, contoh yang bagus. Lanjut yang lain, Mbak-mbak loh, belum ada suara ini. Ada Mbak Nur Atsmi. Ya, Bu. Mbak siapa? Minin Eka, Bu. Oh ya, monggo Mbak Eka. Programnya apa Ya. dulu disebutkan? Karakter building outbound, Bu. Oke, ada memang. Tetapi gini, nanti programnya itu program itu serangkaian ya. Kalau outbound itu kan hanya sekali main ya, Mbak. Oh ya, Bu. Ya. Atau mungkin misalnya program karakter, program pendidikan karakter. Dari program pendidikan karakter itu kan di dalamnya ada pengajian, ada pagi itu tadarus bersama gitu ya. Ada makan bersama. Terus salah satunya kan biasanya outbound kan? Misalnya, nah, jadi program pendidikan karakter ada serangkaian kegiatan. Serangkaiannya itu ada macam-macam itu. Salah satu diantaranya adalah outbound, misalnya gitu ya. Ya Mbak Eka lanjut. Nah sekarang evaluasi internal, evaluasi sumatif dan formatif. Iya Mbak Eka. Oke ya sudah, nanti takut waktunya habis. Sekarang gini aja, masing-masing nanti merencanakan program yang mau ditulis untuk proposal ya. Programnya apa? Dari sekian banyak silahkan memilih yang dekat dengan Anda dan Anda sangat paham dengan program tersebut. Monggo silahkan. Mau pelatihan parenting atau programnya belum ada, bikin dulu dan seterusnya ya. Tadi sampai ke formal informal, dasar, sumatif formatif, perbedaan, contoh. Kemudian ini masing-masing kelebihan bisa dicermati gitu ya. Kemudian contoh lain. Nah, ketika melaksanakan evaluasi program ini, Mas-mas dan Mbak-mbak bisa menggabungkan sumatif formatif dengan internal eksternal. Nah, jadi tidak harus melulu sumatif sama eksternal doang, tetapi bisa menggabungkan dua-duanya atau keempat-empatnya ya. Nah, kemudian di sini ini hubungan antara evaluasi program, evaluasi dan penelitian ya, bedanya. Nah, jadi kalau evaluasi itu kan lebih sekedar menemukan gitu ya, menemukan di sini. Nah, kalau di sini evaluasi itu sampai ngejudge program itu tidak sekedar dideskripsikan saja, tetapi juga ada kriterianya, berhasil apa tidak, program itu terus apa tidak, gitu. Ini kalau misalnya mau detailnya. Kalau penelitian itu hanya berorientasi pada kesimpulan saja. Penelitian hanya pengen tahunya terjawab, selesai masalah. Kemudian hanya menjelaskan tentang sesuatu secara ilmiah. Peneliti yang memiliki permasalahan hanya mengakses kebenaran, fenomena waktu, dan seterusnya. Itu kalau penelitian. Sementara kalau evaluasi, nah kita tuh harus memberikan kontribusi. Masalah sehari-hari apa? Ada praktisnya. Contohnya tadi, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, pembelajaran karakter. Terus baris kedua, perbedaan penelitian dan evaluasi. Orientasinya kalau evaluasi adalah keputusan. Contoh, program pendidikan karakter yang isinya A, B, C, D itu harus diperbaiki atau termasuk bagus atau kurang
Kalau bagus perlu diperbaiki, lanjut atau tidak. Nah, itu keputusan. Sementara kalau penelitian, kita hanya mengatakan pembelajaran karakter berhasil, tetapi tidak ada keterangan harus lanjut atau tidak dan seterusnya. Nah, itu bedanya antara penelitian dan evaluasi, gitu. Kemudian beda yang lain, mencari pemahaman yang dievaluasi itu seperti apa. Kemudian kalau evaluasi itu klien yang merasakan masalah, memang perlunya evaluasi itu untuk klien, untuk perbaikan atau untuk keputusan. Contohnya ya. Contohnya kalau pembelajaran yang kelas internasional, misalnya mas-mas dan mbak-mbak membuka sekolah internasional, itu ke dalam untuk perbaikan, kemudian evaluasi eksternalnya itu untuk masukan kebijakan. Yang merasakan masalah adalah yang mempunyai sekolah internasional dan pemerintah gitu ya. Termasuk tadi kalau mempunyai lembaga penyiapan keluarga Samawa. Yang punya lembaga mempunyai kepentingan untuk meningkatkan program, sementara pemerintah juga mengevaluasi, jangan-jangan masuk yang pelatihan eksklusif ya. Pokoknya harus menikah sama yang mana ya, Mas Rizky? Pokoknya yang sama-sama pakai apa gitu ya. Sama-sama sekolah di situ, kalau nggak sekolah situ nggak boleh. Nah, itu nggak boleh ya, seperti itu. Jadi intinya beda penelitian sama evaluasi lebih ke, kalau evaluasi ada kriteria, tidak hanya menjelaskan saja, sama ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya program itu harus go on terus, revise, direvisi, atau di stop gitu ya. Itu yang membedakan penelitian dan evaluasi. Nanti coba saya sharekan ya ke Mas Ketua kelas ya. Mungkin nanti agak sore, agak malam nih ada pertemuan lagi jam 13.40 ya setelah ini. Setelah itu coba saya berikan kasus apakah itu riset, apakah evaluasi ya. Nanti ini masalah beda penelitian dan evaluasi. Ini beda lagi. Pertanyaan yang digunakan, kemudian lebih dari satu paradigma. Jadi kalau penelitian itu kan boleh kuantitatif atau kualitatif saja, tetapi kalau evaluasi boleh campur ya, boleh pakai mixed method gitu. Gitu intinya ya, intinya terkait dengan perbedaan penelitian dan evaluasi. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Monggo silahkan mas-mas dan mbak-mbak mendiskusikan atau mempertanyakan. Nah, kalau ada yang perlu didiskusikan. Oke, nah sekarang Ini ada mau tanya kuis. lagi. Kuis. Nah, monggo nanti dijawab. Apakah ini termasuk jadi nggak jadi ya? Masih ada waktu 10 menit untuk saya diktekan ya. Apakah ini penelitian atau evaluasi? Nah, cerita A ya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa membaca Al-Quran setelah menggunakan program pembelajaran kolaboratif dengan suatu media. Penelitian ini berjenis eksperimen, kemudian data dikumpulkan dengan pretest dan posttest, dan seterusnya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ya ternyata kemampuan siswa itu sekian persen. Yang ini dikip dulu, yang A ya, ini cerita A. Nah, pertanyaannya A itu penelitian apa evaluasi? Kemudian yang B. Ya. Ya. Belum ya? Disimpan dulu, nanti harus ada alasannya, Mas. Yang B. Studi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program peningkatan
keberhasilan program apa ya yang jenengan tahu banyak ya. Keberhasilan program membaca bahasa Arab. Data dikumpulkan dengan tes dan seterusnya. Nah, hasil studi menunjukkan bahwa ternyata program berhasil karena titik-titik. Nah, sehingga program tersebut perlu direvisi di bagian ini. Nah, nanti di bagian-bagiannya bisa sambil dilengkapi. Mbak Linda, A. Penelitian apa evaluasi, alasannya apa? Penelitian, Bu, karena kan yang atau penelitian karena setelah diteliti ya sudah nggak ada tindak lanjutnya lagi. Oke, ya. Kemudian yang B Mas ganteng ya. Siapa nih? Mas Taufikur Rahman. Yang B itu masuk ke evaluasi. Alasannya apa, Mas? Karena hasilnya itu berpengaruh pada keberlangsungan program bahasa Arab tersebut, namun dari hasilnya itu perlu direvisi. Oke, ya, alhamdulillah ya. Mbak-mbak yang cantik dan ganteng ternyata dari 2 pertanyaan itu sudah bisa membedakan penelitian dan evaluasi. Sampai sini sudah jelas ya semuanya ya. Insya Allah Ibu, jelas, alhamdulillah. Jadi mas-mas dan mbak-mbak insya Allah bisa lanjut nanti pekan depan insya Allah kita bisa lanjut ke jenis-jenis model-model evaluasi program. Evaluasi. Ya ada CIPP dan lain-lain. Kemudian nanti untuk tugasnya, nah ada tugas masih ada waktu 7 menit. Nah tapi saya kira 7 menit nggak cukup, bisa lanjut ke belakang. Mengendapkan kira-kira mas-mas mbak-mbak nanti untuk dibuat di proyek akhir apa yang mau ditulis proposalnya. Jadi saya minta mbak-mbak dan mas-mas untuk mengidentifikasi program pendidikan apa yang mau diteliti. Program pendidikan ya, bukan hanya bagian dari program ya. Jadi program itu ya tadi keseluruhan utuh yang terdiri dari serangkaian kegiatan, sistematis caranya, dan seterusnya. Ya, beberapa contoh tadi sudah kita bahas. Silahkan nanti mas-mas dan mbak-mbak cari satu program, kemudian nanti saya minta judulnya atau programnya yang mau dievaluasi, terus kira-kira nanti pendekatannya itu sumatif, formatif, apa, internal, eksternal, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu kuliah tentang perbedaan evaluasi dan penelitian. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat banyak sampai bisa membedakannya. Insya Allah next kita lanjut ke model-model. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Matur nuwun sangat ya. Hatur nuhun ya. Hatur suksma. Salam sehat selalu, semoga Allah menjaga kita dan apa ya selalu ditambahkan apa takwa dan syukurnya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan melanjutkan ini ya, melanjutkan tugas masing-masing ya. Baik Ibu, terima kasih. Nggih, sami-sami ya. Monggo boleh keluar. Silakan, terima kasih ya.